Dalam gelar pasukan ini, Kasat menyampaikan beberapa arahan dan penekanan untuk dipedomani oleh seluruh prajurit Angkatan Darat, terutama terkait tugas dalam menghadapi ancaman kelompok radikal yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Pegang teguh Pancasila, saya katakan antisipasi perkembangan seperti jangan terkecoh dengan perkembangan di media sosial. Bahkan jangan coba-coba apabila ada kelompok radikal yang masuk di tubuh TNI Angkatan Darat dan segan untuk menindak secara hukum pada prajurit yang terpapar. Bijak kalian di dalam menyikapi media sosial, terutama yang memberikan pengaruh-pengaruh radikalisme kepada tubuh TNI Angkatan Darat. Pangdam Jaya, Maijen TNI Dudung mengatakan dialah yang menyuruh untuk penurunan baliho-baliho itu. Kok TNI sampai turun tangan menurunkan baliho atau spanduk-spanduk itu? Ini yang menurut saya menjadi pertanyaan. Harusnya kau malu, Fadlijong. Kau masih digaji sama negara. Harusnya kau bela negara di saat situasi seperti ini. Bukan kau membela para perusuh Dengar nggak itu? Aku bilang siapapun yang membuat kegaduhan di negara ini, membuat kerusuhan sehingga mengganggu stabilitas keamanan negara, aku akan bilang mereka adalah Kau bela gak ada otak kau namanya itu. Ayo revolusi sekarang juga. Ayo revolusi sekarang juga. Dipaksakan untuk diterapkan pada Habib Rizik karena mereka ingin menghukum dan memenjarakan Habib Rizik, bukan ingin menegakkan keadilan. Ya, kau masih makan uang gaji negara. Kalau kau mau bela mereka, mundur kau dari anggota DPR RI. Ya, jangan kau bilang copot aja Pangdam Jaya. Seenak-enaknya aja kau ngomong hanya gede bacot. Pasti ini bukan persoalan penegakan hukum. Ini persoalan dendam, ini persoalan ketidaksukaan, ini persoalan politik. Politisi Partai Gerindra Fadlizon turut mengomentari terkait pencopotan baliho Rizik Syihab oleh sejumlah anggota TNI di Jakarta. Menurutnya, hal itu bukanlah kewenangan TNI. Seperti diketahui, polemik pencopotan baliho bergambar Rizik Syihab terus bergulir setelah Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman memerintahkan jajarannya untuk melakukan hal tersebut. Pernyataan ini ia sampaikan dalam akun Twitternya @fadlizon pada Jumat 20 November 2020 seperti dilansir oleh Warta Kota Live. Dalam cuitannya, Fadlizon menyebut TNI tidak berhak untuk melakukan penertiban baliho. Hal ini lantaran berada di luar kewenangan dan juga tupoksi TNI. Fadlizon pun meminta agar TNI tak terseret semakin jauh dalam arus politik. Ia bahkan menyinggung soal dui fungsi ABRI. Pernyataan dari Pangdam Jaya itu jelas tidak bisa dibenarkan secara aturan. Bukan pada porsinya. Bahwa Pangdam Jaya ini sudah offside. Tidak bisa seorang Pangdam memerintahkan untuk pencabutan penurunan baliho. Jelas itu melanggar aturan. Kau lihat kinerja kau udah baik dan benar belum? Apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya itu sudah benar. Dia menertibkan baliho-baliho nggak jelas. Saya kira rakyat kita, apalagi Habib Rizik dan para pengikutnya adalah ulama dan banyak umatnya. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Ya, baliho-baliho Rizik Syihab yang nggak jelas, yang udah berbulan-bulan dipajang di atas pohon, di perapatan, udah kayak hantu perapatan aja, udah kayak penunggu pohon aja tuh baliho. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Jadi sangat lucu sekali. Dari mana ini bacaan-bacaan? Menurut saya inilah yang menimbulkan kehebohan dan kegaduhan. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Itu sudah melanggar perda dan tidak membayar pajak, tidak ada izinnya. Itu yang kau bela. Pelanggar hukum yang kau bela, Fadlizon. Nggak ada otak kau jadi anggota DPR RI kalau kayak gitu. Nggak malu kau. Kau yang harusnya dipecat. Baru-baru ini, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman, mengumpulkan ribuan personel TNI Angkatan Darat yang berada di bawah Mabes Angkatan Darat dan Kodam Jaya. Dalam apel pasukan yang digelar kemarin, pada Selasa 25 Januari 2022 itu, Dudung menjelaskan, apel pasukan itu digelar karena pihaknya mendapat informasi terkait pergerakan kelompok radikal.
Saya ingin menyampaikan bahwa hasil Rapim Kemhan, banyak kelompok-kelompok radikal sudah masuk ke beberapa elemen masyarakat, ujar Dudung dalam arahannya kepada prajurit. Hasil Rapim Kemhan bahwa kelompok-kelompok radikal sudah masuk di beberapa elemen masyarakat. Menurut Dudung, gerakan kelompok radikal itu saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kelompok radikal telah memasuki hingga ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus, sehingga mengancam generasi muda, baik mahasiswa maupun elemen yang lainnya, kata Dudung. Baik mahasiswa maupun elemen-elemen lain. Dudung menginstruksikan kepada seluruh TNI Angkatan Darat di seluruh tanah air agar tetap siaga dengan kebangkitan gerakan radikalisme. Oleh karenanya saya perintahkan kepada seluruh jajaran Angkatan Darat agar mengantisipasi, agar peka terhadap perkembangan-perkembangan tersebut. Peka artinya peduli dan kalian berkarakter. Begitu juga kalian, kalau sudah kalian ketahui, segera koordinasikan dengan pihak kepolisian. Dia mengatakan bahwa perkembangan kelompok radikal sangat cepat. Mereka berkembang hanya dalam hitungan menit. Oleh karena itu, jangan sampai pernah ragu-ragu, harus kalian tahu tempat, lokasi, dan sampai koordinatnya, di mana kelompok-kelompok mereka, ujar Dudung. Perkembangan kelompok-kelompok radikal hitungannya sudah bukan hitungan jam, hari, tetapi hitungannya sudah menit. Oleh karenanya jangan pernah ragu-ragu. Harus kalian tahu di mana tempat, lokasi, sampai koordinatnya, di mana kelompok-kelompok mereka. Sehingga suatu ketika nanti saatnya yang tidak memungkinkan, kalian sudah tahu di mana mereka. Lakukan pembinaan-pembinaan saat ini sehingga masyarakat diberikan suatu pemahaman bahwa kelompok-kelompok ini memang dengan sengaja akan membelah persatuan dan kesatuan bangsa. Menanggapi hal itu, politisi Partai Gerindra, Fadlizon, pun lantas memberikan komentar atas apel pasukan itu. Anak buah Prabowo itu justru membahas soal tugas berat pemerintah saat ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu tugas berat yang ada dalam konstitusi kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kata Fadlizon dikutip dari akun Twitternya pada Rabu 26 Januari 2022. Beberapa waktu lalu, Fadlizon mengomentari soal pernyataan Refli Harun yang menyebut Panglima Kostrat waktu itu, Legend TNI Dudung Abdurrahman, tidak memiliki prestasi selain menurunkan baliho Habib Rizik. Fadlizon menyoroti pernyataan Refli Harun yang menilai Legend Dudung sebagai Jenderal Merah Putih karena saking loyalnya terhadap pemerintah. Fadlizon sendiri menilai Pangkostrat Legend Dudung seharusnya bisa ditugaskan melawan separatisme yang kini tengah terjadi di Papua. Harusnya bisa ditugaskan melawan separatisme di Papua, ujarnya dikutip dari cuitan di akun Twitter pribadinya @Fadlizon. Diberitakan sebelumnya, Refli Harun sempat menyindir Legend TNI Dudung Abdurrahman yang belum lama ini membuat heboh usai pernyataannya soal agama. Pakar hukum tata negara itu menilai Legend Dudung hanya mengeluarkan pernyataan yang akan disukai atau didukung oleh pemerintah. Oleh karena itu, Refli Harun menjuluki mantan Panglima Kodam Jaya itu sebagai Jenderal Merah Putih. Bukan tanpa alasan, julukan tersebut dinilai Refli cocok dengan Legend Dudung yang sangat dekat dengan pemerintah. Jadi ini soal jenderal yang loyal dan dicap Jenderal Merah Putih, yang tidak fanatik dan pro Pancasila, tutur Refli Harun. Bahkan katanya melanjutkan, Dudung juga telah mendapatkan ganjaran dari sikap yang diberikan kepada pemerintah, yakni dengan diangkat menjadi Pangkostrat. Padahal, kata sang pakar hukum, Legend Dudung tidak memiliki prestasi lain selain menurunkan baliho HRS dan menantang FPI kala itu. Dengan politik itu, ganjarannya sudah dapat. Padahal dalam masa seperti itu, tidak ada prestasi lain selain turunkan baliho, menantang perang FPI dan Rizik Syihab, katanya lebih lanjut. Dudung tahu betul pernyataan mana yang mau didengar pemerintah saat ini. Jadi dia mengatakan semua agama sama, maka itulah yang ingin didengar lingkar istana. Dudung tahu betul memainkan psikologis itu, ujar Refli Harun.
Jauh sebelum ini, Fadlizon mengomentari aksi Pangdam Jaya waktu itu, Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman yang mencopot spanduk dan baliho Rizik Syihab, pimpinan Front Pembela Islam kala itu. Menurut Pangdam Jaya, sampai saat ini kurang lebih sudah sekitar 900 spanduk dan baliho imam besar FPI itu yang dicopot TNI. Atas pencopotan itu, Fadli pun mencuit di akun @fadlizon pada Selasa 24 November 2020. Menurut dia, Pangdam Jaya akan dikenang sebagai orang yang berhasil memenangkan perang baliho. Alasannya, Dudung sejauh ini berhasil menumpas 900 baliho. Tak lupa dalam cuitan Fadlizon menyertakan tagar The Baliho War. Diberitakan sebelumnya, menurut Dudung, saat ini pihaknya seperti sedang melakukan penyerangan terhadap baliho itu. Kalau istilah dalam dasar-dasar serangan, itu momentum serangan jangan sampai terhenti. Jadi terus kami lanjutkan tugas ini, ujar Dudung di Pangdam Jaya, Celilitan, Jakarta Timur pada Senin 23 November 2020. Menurut Dudung, pencopotan spanduk dan baliho itu penting dan untuk kepentingan rakyat, khususnya di Jakarta. Ia mengatakan sampai saat ini kurang lebih sudah ada sekitar 900 spanduk dan baliho imam besar yang dicopot TNI. Di DKI masih berlanjut momentum serangan, jangan berhenti, masih banyak yang perlu dicopot, ujar Dudung. TNI Angkatan Darat sangat strategis dan tentunya kita akan siap menghadapi hal-hal tersebut yang mencoba mengganggu Pancasila, karena di dalamnya adalah persatuan Indonesia. Yakinkan, saya memberikan keyakinan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, bahwa TNI Angkatan Darat akan bersama-sama dengan rakyatnya untuk sama-sama membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Babinsa kita itu ada 5 kemampuan teritorial. Ya, salah satunya kegiatannya adalah deteksi dini, cegah dini, temu cepat, lapor cepat. Itu setiap hari dilakukan. Saya sampaikan bahwa agar temukan kegiatan-kegiatan mereka di mana tempatnya, dan tentunya tadi saya sampaikan bahwa apapun kegiatan ini nanti kita akan berkolaborasi dengan pihak kepolisian, karena tidak serta-merta kita tahu, kita dapat, kemudian kita tangkap, nggak bisa. Itu tetap prosedur kepolisian tetap dikedepankan.